Selamat siang Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno pada program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 14 Agustus 2026. Berita terkini datangnya dari kabupaten kota ataupun juga datang dari skala nasional. Tentunya telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini, dan maka dari itu pada tayangan hari ini kita akan mengulas beberapa headline, halaman dan juga rubrik. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami tentu langsung dapat menghubungi kami juga di nomor 0411-811-5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 0811-1413-5555. Langsung saja kita beralih pada halaman utama kita edisi hari ini Tribuners, diawali dengan API yang sampai dengan saat ini masih mencari kata yang pas dan tepat untuk Makassar, dan ia tak mau sembarang untuk bikin slogan terhadap Kota Makassar, di mana menyusul dari Wali Kota Makassar Munafri Arifudin yang tidak sembarang untuk menggunakan slogan untuk Kota Makassar. Tentu saat ini dia masih mencari kalimat yang tepat. Dikatakannya bahwa sampai detik ini saya belum dapat kata kalimat branding yang cocok untuk Makassar. Saya akan minta Pak Hermawan Kartajaya bantu saya cari kata itu, ujar API Sapan Munafri di hadapan ratusan pebisnis, ekonom, dan juga aktivis. Nah, hal itu ia sampaikan saat API menjadi pembicara pada sesi closing speech Makassar Marketing Festival 2026 yang berlangsung di Claro Hotel and Convention Jalan Andi Pangeran Petarani, nomor 3, Kota Makassar pada Kamis sore kemarin. Nah, lalu pernyataan API itu menunjukkan bahwa branding Makassar memang tak sekedar dibuat sebagai slogan, di mana Makassar sedang mencari satu kata untuk menjelaskan dirinya. Bukan sekedar slogan, bukan pula rangkaian kata yang terdengar indah, tetapi sebuah identitas yang mampu membawa nama kota ini dalam persaingan antar kota di tengah perubahan zaman dan perkembangan kecerdasan buatan. Munafri mengaku hingga kini belum menemukan kata atau kalimat yang dianggap paling tepat untuk menjadi branding Kota Makassar. Karena itu ia tentu berencana juga untuk meminta bantuan dari pakar marketing Hermawan Kartajaya untuk juga bisa menemukan rumusan yang sesuai dengan Kota Makassar. Nah, kemudian juga lebih lanjut bahwa kegiatan Makassar Marketing tersebut yang kemudian terselenggara pada hari kemarin ini mengangkat tema Winning the Competition in the Age of AI. Salah satu topik yang dibahas adalah City Branding, How to Attract Tourism, Trade, and Investment. Kemudian, tentunya juga forum tersebut menempatkan City branding bukan sekedar persoalan bagaimana sebuah kota kemudian membuat slogan, melainkan bagaimana sebuah kota membangun citra dan identitas untuk memenangkan perhatian wisatawan, perdagangan, bahkan sampai investasi. Lalu dikatakannya bahwa Makassar ini ibarat kebun bunga. Keindahan dan potensinya ada, tetapi masih terdapat belukar yang menutupi sebagian ruang tumbuhnya. Nah, perumpamaan tersebut membawa pesan yang lebih jauh dari sekedar metafora, khususnya metafora pembangunan. Karena Makassar dalam pandangan Munafri bukan kota yang harus diciptakan dari awal. Tentu modalnya sudah tersedia dan keindahannya ada, potensinya ada. Yang diperlukan adalah merawat, menata, dan membersihkan berbagai hal yang selama ini menghalangi potensi itu terlihat dan berkembang. Lalu subheadline berikutnya Tribuners menyusul juga dengan halaman utama kita hari ini. Tentu ada beberapa headline juga, di mana saat ini Makassar yang mengalami atau sedang darurat kekeringan. Lalu bendung Leko Pancing yang ada di Maros juga saat ini mulai kering. Kemudian berdasarkan dari informasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4, Makassar ini mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi angin kencang dan udara panas di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan data pada hari Kamis kemarin 13 Agustus 2026. Oleh pemerintah Kota Makassar menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan sejak Jumat 7 Agustus 2026. Dan status ini menjadi dasar pemerintah kota memperkuat penanganan dampak kekeringan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Lalu rapat yang kemudian membahas penetapan dan penyusunan struktur pos komando serta rencana operasi tanggap darurat bencana kekeringan. Nah, rapat ini digelar BPBD Makassar di ruang Sipakatau yang ada di Balai Kota.
Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih warga. Di Kabupaten Maros, Bendung Leko Pancing mulai mengering. Nah, kondisi tersebut membuat persediaan air baku Perumda Air Minum Tirta Bantimurung Maros terus menipis. Jika hujan tak turun, salah satu sumber air andalan PDAM ini akan kering kerontang 2 pekan ke depan. Nah, inilah yang membuat berpotensi khususnya membuat instalasi pengolahan air tidak beroperasi seperti tahun 2023 lalu. Akhirnya, kondisi ini nantinya akan menunjukkan dampak kekeringan mulai dirasakan dari kawasan perkotaan hingga sentra pertanian. Di Makassar sendiri, pemerintah memperkuat penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Sementara di Maros, sumber air baku terus menyusut. Di Luwu, petani harus menghabiskan waktu malam untuk memastikan sawah mereka tetap mendapat air. Maka dari itu, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Muhammad Fadli Tahar mengatakan bahwa penetapan status tanggap darurat memungkinkan seluruh potensi dan sumber daya pemerintah disatukan untuk kemudian menangani masyarakat yang terdampak. Seluruh penanganan akan dipusatkan melalui pos komando BPBD Makassar agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih. Lalu subheadline berikutnya, Tribuners, ada petani Luwu yang begadang demi jaga air sawah. Dampak kekeringan juga dirasakan petani di Kabupaten Luwu, di mana persawahan di Desa Seba-Seba, Kecamatan Walendrang Timur bahkan mulai retak di tengah musim kemarau. Pantauan wartawan Tribun Timur pada Kamis kemarin, tanaman padi yang baru berusia sekira 1 bulan masih berdiri di atas hamparan sawah yang mulai kekurangan air. Nah, untuk mempertahankan tanaman, sejumlah petani bahkan harus begadang. Ada petani yang baru tidur setelah subuh, bukan karena lembur pekerjaan, tapi karena harus menjaga aliran air menuju sawahnya. Mereka keluar malam membawa senter. Air dari sungai dipompa secara berjenjang untuk dialirkan menuju sawah mereka. Jarak sungai dari persawahan sekira 1 km. Nah, cara itu membuat air tetap mengalir ke sawah, namun konsekuensinya biaya yang harus ditanggung petani semakin besar. Di mana sumber air tersebut menjadi salah satu harapan petani untuk mempertahankan tanaman padi mereka di tengah kemarau. Para petani berjaga hingga dini hari untuk memastikan air tetap mengalir, bahkan ada yang baru meninggalkan sawah menjelang azan subuh. Lalu, headline terakhir dari halaman ini adalah menyoal 3 tahun diplomasi ala Todt Dayes di Indonesia Timur. Todt Dayes sendiri menyatakan bahwa orang Jakarta bahkan tak percaya listrik sering padam di daerah. Di mana selama 3 tahun bertugas sebagai konsul jenderal Australia di Makassar, Todt Dayes mengaku mendapat banyak pelajaran dari interaksinya dengan masyarakat di Indonesia Timur. Nah, salah satu paling berkesan adalah kesempatan melihat langsung kehidupan masyarakat yang ada di daerah. Pengalaman tersebut membuatnya semakin memahami adanya perbedaan antara apa yang dialami masyarakat di daerah dengan apa yang dibahas di ibu kota. Nah, menurutnya, saat bertugas di Jakarta, kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat daerah relatif terbatas. Ya, memang bisa berkeliling ke berbagai daerah, namun biasanya hanya memiliki waktu 1 atau 2 hari di setiap lokasi, berbeda ketika bertugas di Kota Makassar. Todt Dayes mengaku bisa melihat lebih dekat kehidupan masyarakat di Sulsel dan juga berbagai daerah di Indonesia Timur. Nah, salah satu pengalaman yang masih diingat Todt terjadi pada tahun 2023, di mana saat itu fenomena El Nino menyebabkan banyak pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Nah, Todt mengatakan pemadaman listrik tersebut juga dirasakannya secara langsung. Semua orang mengeluh dan saya juga mengalaminya. Orang di Jakarta tidak percaya, katanya. Nah, pengalaman tersebut menunjukkan adanya jarak antara kondisi yang dihadapi masyarakat di daerah dengan pembahasan yang berkembang di ibu kota. Juga Todt menilai kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia. Kesenjangan antara pusat dan daerah juga dapat ditemukan di Australia dan juga negara lain di dunia. Karena itu, Todt mengaku sangat menikmati kesempatan bertugas di Makassar selama 3 tahun. Ia aktif memperkuat hubungan Australia dan kawasan Indonesia Timur. Tentu kerjasama kedua pihak dibangun melalui berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, pembangunan, hingga kebudayaan. Perlu diketahui bahwa kini masa tugas Todt Dayes di Makassar telah berakhir. Ia kembali ke Canberra untuk menjalankan penugasan baru, tepatnya di Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau Department of Foreign Affairs and Trade. Nah, posisinya sebagai konsul jenderal Australia di Makassar selanjutnya diteruskan oleh Sanchi Davis.
Sebelum meninggalkan Kota Makassar, Todd hadir di studio Tribun Timur pada Kamis 6 Agustus 2026, di mana dalam kesempatan itu kemudian ia bercerita tentang bagaimana kisah perjalanannya selama 3 tahun pengabdiannya di Indonesia Timur. Nah, dari halaman 1 kita beralih pada halaman berikutnya, Tribuners, pada halaman 3 edisi hari ini, yakni rubrik Gebrakan Sang Pemimpin di tahun 2026. Kita awali dengan 4.000 warga Parepare yang saat ini sedang dalam status sebagai pengangguran. Ini juga dikatakan oleh Kadisnaker Kota Parepare, Laude Arwah Rahman. Jadi rerata yang mengadu itu karena tidak mendapat hak seperti pesangon, THR, dan uang lembur. Sudah kami selesaikan semua, sisa 1 yang masih diproses. Perlu diketahui bahwa sebanyak 31 pekerja di Kota Parepare terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Juli 2026. Ini berdasarkan aduan PHK yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare. Sektor pembiayaan atau finance menjadi sektor paling banyak dilaporkan, di mana sebagian besar PHK terjadi karena perusahaan melakukan efisiensi. Nah, Disnaker Parepare berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tentu pemerintah daerah tidak mengintervensi kebijakan internal perusahaan selama tidak melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Laude mengatakan penyelesaian sengketa terlebih dahulu diarahkan melalui mekanisme bipartit. Nah, bipartit ini merupakan proses penyelesaian yang melibatkan pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan langsung. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses dilanjutkan melalui mediasi di Disnaker. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak pekerja tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui juga berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada awal 2026, tingkat pengangguran di Parepare turun dari 5,23% menjadi 4,98%. Jumlah pengangguran kini sekira 4.000 orang, turun dari sebelumnya lebih dari 5.000 orang. Tentu, Laude mengatakan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik ekonomi Parepare yang tidak berbasis pada industri manufaktur. Lalu kemudian di samping itu ada juga pengangguran Toraja Utara terendah di Sulawesi Selatan setelah tadi kita melihat data dari Kota Parepare yang saat ini penganggurannya di angka 4.000. Lalu berbeda dengan di Toraja Utara, di mana tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kabupaten Toraja Utara turun menjadi 2,01% pada tahun 2025. Nah, salah satu faktor pendorong rendahnya pengangguran di daerah ini adalah banyaknya tenaga kerja Toraja Utara yang memilih bekerja di luar daerah. Lalu, wilayah tujuan utama pekerja asal Toraja Utara ini yakni ada di Morowali, Kalimantan, hingga Papua. Oleh Kabid Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Toraja Utara, Ferawati Sa'dan, mengatakan bahwa tenaga kerja yang keluar daerah turut menekan angka pengangguran, di mana pekerja asal Toraja Utara di luar daerah umumnya terserap pada sektor pertambangan dan industri terkait. Dan ia katakan bahwa yang lebih banyak mengurangi tingkat pengangguran di Toraja Utara itu tenaga kerja yang keluar daerah, yang mendominasi ke Morowali, kemudian ke Kalimantan, juga ke Papua. Nah, salah satu pelatihan menjahit yang dihadirkan pada tahun ini telah dilaksanakan dalam 2 paket. Dan juga pastinya Disnaker turut aktif menyampaikan informasi, lowongan kerja, dan memfasilitasi perekrutan para tenaga kerja. Tentu upaya tersebut dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja baik di dalam maupun luar daerah. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja dari investasi dan proyek yang masuk ke Toraja Utara masih didominasi oleh sektor proyek fisik. Lalu terakhir dari halaman ini, Tribuners, adalah Bulukumba yang mendorong warga untuk buka lapangan kerja. Di mana pemerintah Kabupaten Bulukumba mendorong warganya sendiri atau juga warga masyarakatnya untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga diarahkan menjadi pelaku usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Nah, upaya ini dilakukan dengan membuka peluang investasi dan memperkuat sektor-sektor ekonomi potensial Bulukumba, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga jasa. Oleh PLT Humas Kominfo Bulukumba, Andi Ayatullah, mengatakan investasi menjadi salah satu kunci untuk membuka lebih banyak peluang usaha dan pekerjaan. Ketika lapangan kerja bertambah, kata Ayatullah, pendapatan juga dari warga akan meningkat. Lalu daya beli menguat, dan pada akhirnya pertumbuhan serta perputaran ekonomi daerah ikut meningkat.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan, di mana masyarakat juga perlu didorong untuk mengembangkan usaha sesuai potensi yang dimilikinya. Nah, dari halaman 3 kita beralih pada halaman terakhir yang akan kita ulas Tribuners, yakni pada halaman 9 untuk edisi hari ini, yakni pada rubrik Tribun Makassar. Diawali dengan investasi melesat di angka 2,7 triliun rupiah yang masuk hingga Juni 2026. Dikatakan bahwa investasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja positif pada paruh pertama 2026. Hingga Juni, realisasi investasi mencapai 2,7 triliun rupiah. Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Mario Said, ia mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi sinyal positif terhadap perkembangan iklim investasi di Kota Makassar. Ia optimistis realisasi investasi akan terus meningkat hingga akhir tahun, apalagi peluang tersebut masih terbuka melalui masuknya investasi baru maupun ekspansi usaha yang sudah berjalan. Pihaknya sendiri membidik capaian yang lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi pada tahun 2025 di kisaran 5,2 triliun rupiah. Berdasarkan sektor usaha, perlu diketahui bahwa realisasi investasi Makassar ini masih didominasi sejumlah sektor strategis, dan itu adalah sektor transportasi, pergudangan, juga telekomunikasi yang menjadi penyumbang terbesar sekira 638,78 miliar rupiah. Kemudian, sektor perdagangan dan reparasi sekitar 451,90 miliar rupiah. Sementara, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sekitar 351,88 miliar rupiah. Artinya komposisi tersebut menunjukkan bahwa investasi di Makassar tidak hanya bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, tetapi juga berkembang pada sektor transportasi, logistik, telekomunikasi, properti, hingga pariwisata dan perhotelan. Nah, dari sisi sumber modal, investasi dalam negeri masih menjadi penopang utama dan nilai penanaman modal dalam negeri hingga Juni sekitar 2,1 triliun rupiah. Artinya, dominasi PMDN ini menunjukkan masih kuatnya kontribusi pelaku usaha dalam negeri terhadap aktivitas investasi di Kota Makassar. Lalu tentu ada sub-headline berikutnya dari headline utama kita, ada pendampingan pelaku usaha, di mana tentu menyusul dengan adanya data atau angka yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas DPMP-TSP. Ia juga tentu menyatakan bahwa ada upaya untuk menjaga iklim investasi agar semakin menarik bagi investor. Maka dari itu, ia mengatakan bahwa peningkatan realisasi investasi tidak hanya bergantung pada masuknya modal baru. Karena itu, DPM PTSP Makassar memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan realisasi investasi. Nah, menurutnya salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah belum semua pelaku usaha memahami secara baik tata cara pelaporan laporan kegiatan penanaman modal melalui sistem online single submission. Maka dari itu, DPM PTSP juga telah melakukan pengawasan lapangan dengan mendatangi langsung lokasi usaha, dan langkah tersebut menjadi sarana edukasi agar pelaku usaha memahami kewajiban administratif terkait investasi. Di kanan dari halaman ini ada juga PKK edukasi calon pengantin untuk tak terjerat utang. Nah, membangun rumah tangga tentu tidak cukup hanya dengan kesiapan menuju hari pernikahan. Calon pasangan juga perlu memiliki bekal menghadapi persoalan kesehatan, mental, ekonomi, hingga pengelolaan keuangan. Hal tersebut menjadi perhatian dari tim penggerak PKK Kota Makassar melalui kegiatan Kisah atau Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis. Ini dilangsungkan di auditorium Gedung TP PKK Kota Makassar pada Rabu kemarin. Nah, bertema penguatan ketahanan keluarga melalui edukasi calon pengantin dan pencegahan risiko judi online serta pinjaman online, di mana edukasi ini diikuti sekretaris beserta jajaran pengurus PKK Kota Makassar, kader PKK Kelurahan, serta pasangan calon pengantin. Oleh Ketua Bidang 1 PKK Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, ia mengatakan bahwa edukasi bagi calon pengantin penting dilakukan sejak sebelum pernikahan. Karena menurutnya pondasi keluarga perlu dibangun dengan kesiapan yang menyeluruh, bukan hanya soal seremoni pernikahan.
Pesannya, calon pengantin fokus bangun masa depan bukan terjerat utang, kata Camelia. Menurut Camelia, peran PKK dalam penguatan keluarga sangat luas karena menyentuh berbagai fase kehidupan. Karena itu, pembinaan tidak hanya dilakukan ketika pasangan telah berumah tangga, tetapi juga sejak mereka mempersiapkan pernikahannya. Tentu, tidak kalah penting, calon pengantin membicarakan persoalan keuangan secara terbuka sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Menurutnya, pembahasan mengenai pendapatan, kemudian pengelolaan penghasilan, kebutuhan keluarga, hingga siapa yang bertanggung jawab mengatur keuangan perlu disepakati sejak awal agar tidak menjadi sumber konflik setelah menikah. Nah, terakhir dari halaman ini adalah pemerintah kota yang berdayakan penjahit lokal untuk kemudian mendukung program seragam sekolah gratis. Saat ini, pemerintah Kota Makassar akan juga terus berupaya memberdayakan penjahit lokal dalam pengerjaan seragam gratis bagi peserta didik tingkat SD dan juga SMP. Nah, pelibatan penjahit lokal menjadi bagian dari skema program seragam gratis yang kini disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar. Melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, ia mengatakan bahwa kebutuhan penjahit untuk mengerjakan seluruh seragam diperkirakan ada 112 orang. Nah, jumlah penjahit tersebut masih bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, pemerintah kota justru membutuhkan banyak penjahit agar proses pengerjaan seragam dapat berlangsung secara cepat. Dan saat ini, lebih dari 100 penjahit telah mendaftar untuk mengikuti proses pengadaan jasa jahit. Namun, para penjahit tentu tidak bisa langsung mengerjakan seragam. Mereka harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. Maka dari itu tentu juga menggandeng atau bekerjasama dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, dan satu pelayanan terpadu satu pintu, serta bagian pengadaan barang dan jasa untuk terlibat memberikan sosialisasi. Nah, para penjahit juga diarahkan untuk melengkapi legalitas usaha seperti nomor induk berusaha (NIB), lalu ada juga rekening hingga klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Sementara untuk pengadaan kain, prosesnya hampir rampung saat ini. Pemerintah kota tinggal menunggu berita acara serah terima fisik atau BAST kain tersebut. Nah, informasi dari halaman 1, 3, dan juga 9 pada edisi hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan untuk mengupdate informasi lainnya hanya melalui kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur, ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi cerminkan integritas bagi masyarakat dan tenaga pengajar di SLB Negeri 1 Sidrap. Di hari ulang tahun ke-81 RI, PLN targetkan SUTT 150 KV3 Tambu siap beroperasi di tahun 2026. PLN UIP Sulawesi perkuat ekonomi desa melalui dukungan pengembangan BUMDes Matiro Bulu Bantaeng dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen HUT ke-81 RI, PLTM Salu Noling berhasil energize siapkan 10 MW energi bersih untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jelang kemerdekaan RI, PLN UIP Sulawesi kembali hadirkan kepedulian untuk masyarakat dengan membagikan 75 paket sembako di Mamasa. Aksi sambut hari ulang tahun ke-81 RI, YBM dan BKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat Jeneponto. Kinerja PLN UIP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek yang lebih andal. PLN UIP Sulawesi paparkan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk jawab pertumbuhan listrik jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga menjadi prioritas utama, PLN UPP Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat jelang kemerdekaan RI. Demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat, PLN UIP Sulawesi buktikan optimalisasi infrastruktur ketenagalistrikan jelang Hari Kemerdekaan. Tak hanya fokus pada kinerja, PLN UIP Sulawesi konsisten terapkan clean energy jelang kemerdekaan RI. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi konsisten terapkan budaya power wise jelang kemerdekaan Indonesia.
Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, PLN WP Sulawesi pastikan tahap prakonstruksi GTET 275 KV Kendari berjalan lancar. Jelang HUT RI ke-81, General Manager PLN WP Sulawesi perkuat sinergi bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Pastikan sesuai target, General Manager PLN WP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 KV Palu 3 Tambu, jelang HUT RI ke-81. PLN WP Sulawesi jalankan koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek listrikan di Luwu, sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiah menjelang HUT RI ke-81, program pemanfaatan faba PLN WP Sulawesi membawa pulang Top CSR Award 2026. Wujud capaian menjelang HUT RI ke-81, PLN WP Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Jelang HUT RI ke-81, PIKK PLN WP Sulawesi donasikan 192 buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Rakit Goa. Di momen HUT RI ke-81, PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset PLN, ditargetkan rampung di tahun 2026. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat sinergi akselerasi infrastruktur ketenagalistrikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WP Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulteng demi wujudkan listrik yang andal bagi masyarakat. PLN terus menjaga sinergi bersama Kementerian ESDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, General Manager PLN WP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 KV Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.